Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan bahas tentang hadis-hadis, ya, pembahasan masalah kunut, ya kan. Ya, kemarin kita sudah bahas hukum daripada kunut di video sebelumnya, kemudian kapan kita melaksanakan doa kunut dan bacaannya seperti apa. Nah, kali ini yang kita bahas tentang adalah mengangkat tangan dan tempat-tempat atau tempat-tempat kapan kita membaca pelan dan kapan kita membaca keras, ya, ketika kita melaksanakan doa kunut, ya. Jadi kalau teman-teman yang biasa kunut itu kan ada yang imam itu dia baca keras kayak gitu kan, Allahumma hdini fiman hadait wa Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman, dia baca keras. Nah, pas pada saat bacaan tertentu dia baca pelan. Dan boleh nggak kita mengangkat tangan pada saat membaca doa kunut? Nah, ini kita akan bahas, ya. Faslun, fasal fi raf'il yadaini, ya, yang membahas tentang mengangkat tangan fil kunuti pada saat membaca kunut, wa maudhi'il aswar wa maudhi'il iswari, dan tempat-tempat yang dibaca pelan, wal jahri, dan keras bihi pada saat membaca doa kunut. Ikhtalafa, berbeda pandangan, ashabuna, sahabat-sahabat kami, fi raf'il yadaini, ya, pada saat mengangkat sahabat-sahabat kami berbeda pandangan tentang mengangkat tangan fi du'ail kunuti, pada saat membaca doa kunut, wa mashil wajhi, dan menyapu wajah, bihima, dengan kedua tangan, ala salasati aujahin, ya, menjadi 3 pandangan, ya. Yang ini yang akan kita bahas, mengangkat tangan kemudian mengusap wajah. Di sini ada 3 pandangan. As-sahhuha, yang paling sahih dari pandangan sahabat-sahabat kami, ya, baik itu pandangan ulama Syafi'i dan di luar mazhab Syafi'i, di sini annahu yustahabbu raf'uhuma wa la yamsahul wajha, ya, disunahkan mengangkat kedua tangan, wala yamsahul wajha, dan tidak mengusap wajah, ya. Jadi sudah selesai kayak gitu, tidak boleh mengusap wajah langsung turun kayak gitu. Wasani, dan adapun pandangan yang kedua di sini, yarfa'u wa yamsahu, ya, yarfa'u wa yamsahuhu, ya, mengangkat tangan, mengangkat kedua tangan dan mengusap wajah. Jadi kalau ada teman-teman yang mengangkat tangan dan mengusap wajah, itu juga ada pandangan ulama juga yang membolehkan hal tersebut, ya. Ada yang pertama itu mengangkat tangan tanpa mengusap wajah, kemudian mengangkat tangan dan mengusap wajah. Wasalisu la yamsahu wa la yarfa'u,
Pandangan yang ketiga adalah tidak mengusap wajah dan tidak mengangkat tangan, ya. Jadi kalau teman-teman lihat itu ya, ada yang tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap wajah, itu juga ada juga pandangan ulama seperti itu ya. Jadi dia biasa aja gitu. Kayak gini, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait, sampai seterusnya kayak gitu, langsung sujud seperti itu. Itu juga ada pandangannya. Watafaku, dan ulama sepakat ala annahu, bahwasanya sesungguhnya layam sahu ghairul wajhi, ya, tidak mengusap selain daripada wajah, minasodri seperti dada, wanahwi dan selainnya. Balqalu, akan tetapi di sini mereka berpendapat zalika makruhun, ya, hukumnya makruh ya. Jadi kalau misalkan tidak mengusap selain wajah kayak gitu ya, misalkan ada yang mengusap dada kayak gitu, ada tangan dan lain sebagainya, itu ulama berpendapat hal tersebut hukumnya makruh gitu ya. Jadi kalau teman-teman ada yang mengatakan gimana sih hukumnya kalau kita mengusap selain daripada wajah, itu hukumnya adalah makruh ya. Jadi kalau mau mengusap, yang diusap adalah wajah kayak gitu ya. Bisa mengangkat tangan tanpa mengusap wajah, bisa mengangkat tangan dengan mengusap wajah, atau tidak mengangkat tangan dan tidak mengusap wajah. Itu tiga pandangan itu ya, terserah teman-teman pilih, itu semuanya boleh dilakukan. Tapi kalau mengusap selain daripada wajah, itu hukumnya makruh ya. Dada, tangan, atau yang lain sebagainya itu hukumnya adalah makruh. Fa'amal jahru bil kunuti wal iswaruhu, dan adapun mengeraskan bacaan kunut dan membaca pelan bacaan kunut tersebut, faqala ashabuna, sahabat-sahabat kami berpandangan, in kanal musalli munfaridan, apabila seorang yang sholat tersebut melaksanakan sholatnya secara sendiri, asarobihi, maka seseorang tersebut membacanya dengan pelan. Wa ingkana imaman, dan jika seseorang tersebut, seseorang musolli, seseorang yang melakukan sholat, ya, melaksanakan sholat itu menjadi imam, jaharo alal mazhabis sahih, maka seseorang tersebut mesti membaca dengan keras menurut mazhab yang sahih. Wal mukhtari, yang terpilih, allazi jahaba ilaihil aksarun, ya, menurut pandangan yang dianggap yang diungkap oleh kebanyakan para ulama itu ya. Jadi yang pertama itu pandangannya adalah kalau misalkan kita membaca pelan doa kunut, itu bagi orang yang sholat itu pada saat sholat sendiri itu dia baca pelan. Atau di sini juga seseorang tersebut kalau misalkan menjadi imam, maka dia harus membaca itu dengan keras. Kemudian pembahasan yang kedua, menurut pandangan yang kedua, wasani annahu yusiru, dibaca pelan kasairit doa, kasairit da'awati fis shalah, sebagaimana dibaca pelan ya, membaca pelan semua doa-doa fis sholati yang terdapat di dalam sholat. Fa amal makmumu, dan bagi makmum, fa illam yajharul imam, apabila imam tidak membaca keras, qanata siron kasairit da'awati, maka dia mesti membaca doa kunut tersebut dengan pelan seperti semua doa-doa dalam
sholat tersebut. Fa innahu yuwafiqu, karena sama-sama membaca fihal imama sirra, ya, dalam doa kunut tersebut bersama imam secara pelan. Fa in jaharul imamu bil kunut, apabila imam tersebut membaca doa kunut dengan keras, fa in kanal ma'mumu yasma'uhu, maka bagi makmum tersebut adalah mendengarkan bacaannya. Amman ala du'aihi, maka ammana ala du'aihi, maka seorang makmum tersebut mesti mengaminkan doa kunutnya imam tersebut. Wasyarakahu fisanai wasyarakahu fisanai fi akhirih, dan imam di sini bersama-sama di dalam membaca pujian pada akhir kalimatnya. Itu ya. Fa in kana la yasma'uhu, dan jika seorang makmum tersebut tidak dapat mendengarnya, qanata sirron, maka seorang makmum tersebut membaca doa kunut secara pelan. Waqilah, dan di sini juga ada ulama yang berpandangan bahwasana yu'amminu, ya, seorang makmum itu mengamini baca doa kunutnya imam. Waqilah, ada juga ulama yang berpendapat lahu la yusyarikahu ma'a samaihi, dan makmum membaca doa kunut, ya, bersama-sama meskipun dapat mendengar bacaan imamnya. Jadi ikut membaca doa kunut, ya, meskipun seorang makmum tersebut dapat membaca dapat mendengar bacaan kunut imam. Wal mukhtarul awal, akan tetapi di sini yang terpilih adalah pandangan yang pertama. Jadi kalau misalkan imam tersebut membaca kunut dengan keras, maka makmum mendengarkan, kemudian dia mengaminkan doa kunutnya imam. Itu pandangan yang terpilih menurut Imam Nawawi di sini. Wa amma ghairu subhi, dan kalau misalkan bacaan kunut tersebut dibaca di luar daripada sholat subuh, iza qanata fiha, apabila membaca kunut di dalam sholat selain daripada sholat subuh, haitsu naqulu, maka di sini kita mesti membaca fa in kana jahriyatan, jika seseorang tersebut melaksanakan kunut, membaca doa kunut pada sholat jahriyah. Sholat jahriyah ini sholat isya, maghrib, subuh, ya. Itu di luar dari sholat subuh, ya, berarti kalau di luar daripada sholat subuh itu sholat isya dan sholat maghrib dan isya, itu jahriyah. Wahiyal maghrib wal isya, ya, yaitu maghrib dan isya, fahiyah kasubhi ala mataqaddama, ya, maka bacaan kunutnya itu seperti sholat subuh, seperti mana sudah dijelaskan ketentuannya, ya. Jadi dibacanya juga keras, ya, seperti sholat subuh. Kalau sholat subuhnya dibaca keras, ya, sholat maghrib dan isya juga dibaca keras. Nah, wa in kana zuhran aw asran, jika seseorang tersebut berkunut pada sholat zuhur dan asar, faqila, maka ada yang berpendapat yusiru fiha bil kunuti, maka
membaca kunutnya itu dibaca dengan cara pelan, ya. Dibaca pelan. Wakila innaha kasubhi. Dan juga ada yang berpendapat bahwasanya membaca kunut subuh itu dibaca jahar sebagaimana sholat subuh, ya. Itu perbedaan ulama, ya, masalah kapan sih kunut itu dibaca pelan atau khas. Tapi gini, saya koreksi lagi, kalau misalkan di bacaan kunut itu ada yang dipelankan, ada yang dibaca keras dan dibaca pelan, saya belum menemukan lagi pembahasan ulama tentang itu. Nah, kalau dia dibaca keras itu semuanya, ya, mulai dari Allahumma hdini fiman hadait sampai seterusnya. Tapi kalau dia dibaca pelan, semuanya dibaca pelan, seperti itu, ya. Fal hadisus sahihu fil kunuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hadis sahih di dalam kunut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alallazi qatalul qurra, ya, atas orang-orang yang telah membunuh para ahli qurra bibi'ril maunah, ya, pada sumur maunah ini. Yaqtadi zahirahul jahra bil kunuti fi jami'is sholawati, yang mana sekilas mengesankan zahirul jahri dengan bacaan yang khas bil kunuti, ya, dengan ketika membaca doa kunut fi jami'is sholawati, pada semua sholat. Jadi ulama yang berpendapat bahwasanya doa kunut itu mesti dikeraskan dalam semua sholat, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada sejarahnya kunut itu mendoakan kepada orang yang membunuh ahli Quran itu, ya, dibaca dengan khas oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di semua sholatnya. Fafi sahihil Bukhari, di dalam hadis sahih Bukhari, babi tafsiri qaulillahi ta'ala laisa laka min amri syai'un. Jadi terdapat di dalam kitab sahih Bukhari dalam tafsir qaulullah ta'ala laisa laka min amri syai'un, ya, tidak ada sedikit pun bagimu urusan campur tangan urusan mereka itu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam jahara bil kunuti fi kunutit nazilati, ya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengeraskan bacaan kunut pada kunut nazilah itu. Jadi kalau kunut nazilah itu Rasulullah baca secara khas menurut Abu Hurairah, dan dari sinilah ulama berpandangan bahwasanya kalau kita membaca kunut pada saat sholat maghrib dan isya atau zuhur dan asar itu dibaca secara khas, itu, ya, tidak dibaca secara sir. Itu pandangan ulama yang lain, ya, itu berdasarkan hadis-hadis yang sudah disebutkan oleh Rasulullah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada salah-salah kata atau kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, baik itu yang saya sadari ataupun yang tidak saya sadari di video ini atau di video-video sebelumnya. Kemudian apabila ada kritikan, saran, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Seperti halnya teman-teman yang sudah lakukan sebagaimana biasa. Saya juga nggak marah kalau misalkan ada yang mungkin pro dan kontra terhadap saya, kontra lah terutama.
Aku kalam wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.